Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih persamaan garis lurus, masih berkaitan dengan ini persamaan garis lurus, dan submaterinya adalah hubungan gradien garis dan kedudukan dua garis. Ini masih ada kaitannya dengan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gradien. Oke, jadi yang pertama, kedudukan dua garis. Dua garis memiliki tiga hubungan atau kedudukan. Yang pertama adalah saling sejajar, yang kedua adalah berpotongan, yang ketiga adalah saling tegak lurus. Dua garis dikatakan saling sejajar, maka dua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Kalau berpotongan berarti ini ya. Yang kedua, kalau berpotongan berarti dua garis itu saling memotong. Kemudian yang ketiga adalah saling tegak lurus. Ini juga merupakan berpotongan ya, berpotongan tapi berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi untuk yang tegak lurus ini adalah berpotongan dua garis tersebut dan membentuk sudut 90 derajat. Kedudukan ini bisa dilihat dari hubungan gradiennya dengan aturan sebagai berikut. Jika dua garis saling sejajar, maka memiliki hubungan gradien M1 sama dengan M2. Jadi gradien dari garis pertama dan gradien garis kedua itu nilainya sama. Yang kedua, jika dua garis saling tegak lurus, maka memiliki hubungan gradien M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Artinya apa? Gradien garis pertama jika dikalikan dengan gradien garis kedua, maka hasilnya akan negatif 1. Contoh, tentukan kedudukan garis 2x ditambah 3y sama dengan negatif 6 dan 2x ditambah 3y kurangi 11 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan kedudukannya, apakah dua garis ini saling sejajar atau saling tegak lurus, caranya adalah kita mencari gradien garis ke-1 dulu. Nih, menentukan gradien garis ke-1 atau M1-nya dulu. Garis ke-1-nya mana? Ini adalah garis ke-1, ini adalah garis kedua. Maka kita cari dulu gradien dari garis pertama ini. Tuliskan dulu, 2x ditambah 3y sama dengan negatif 6. Nah, ini, negatif 6 ini kita pindah ke ruas kiri. Sehingga bentuknya akan menjadi ruas kanannya sama dengan 0 seperti ini. Baru kita bisa menggunakan rumus M sama dengan min A per B. Nah, negatif 6 kalau kita pindah ke ruas kiri atau pindah ruas, maka hasilnya kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Maka ini 2x tambah 3y tulis lagi, kemudian min jadi plus 6 sama dengan 0. Baru kemudian kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya ini adalah koefisien dari X atau punyanya X yaitu 2, B ini adalah punyanya Y yaitu 3, C-nya adalah 6. Baru kemudian kita tuliskan M sama dengan min A per B. Tapi kita tuliskan di sini M1. M1 sama dengan min A per B. Kemudian A-nya adalah 2, maka di sini min 2 per B. B-nya adalah 3, maka min 2 per 3. Ini untuk gradien garis yang pertama. Kemudian untuk garis yang kedua, kita tuliskan juga gradiennya. Menentukan gradien garis kedua atau M2. Maka tuliskan di sini persamaannya, 2x ditambah 3y dikurangi 11 sama dengan 0. Ini ruas kanan sudah sama dengan 0. Maka ini langsung kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya adalah 2, B-nya adalah positif 3, C-nya adalah negatif 11. Baru kemudian kita tentukan M2. M2 ini gradien kedua, rumusnya sama, yaitu M2 sama dengan min A per B. A-nya adalah 2, maka min 2, B-nya adalah 3, maka min 2 per 3. Karena gradien ke-1 dan gradien kedua ini sama, maka karena gradien ke-1 dan gradien kedua ini sama nilainya, maka kedudukan dua garis tersebut adalah saling sejajar, sesuai dengan yang ini ya. M1 sama dengan M2, maka ini sejajar, seperti itu. Mudah bukan ya? Sangat mudah. Contoh yang kedua, tentukan kedudukan garis 3x dikurangi 2y sama dengan 4 dan 2x ditambah 3y dikurangi 9 sama dengan 0.
Nah, untuk menyelesaikannya, ini sama dengan contoh soal yang pertama. Kita jawab, kita tentukan dulu gradien garis yang pertama dan gradien garis kedua. Maka kita tentukan dulu yang M1, menentukan gradien garis ke-1 atau M1. Kita tuliskan di sini persamaannya, yaitu 3x dikurangi 2y sama dengan 4. 4 ini kan berada di ruas kanan, maka kita pindah dulu supaya ruas kanannya sama dengan 0. Maka ini kan tandanya positif ya, kalau pindah ke sini jadi negatif. Maka ditulis lagi 3x dikurangi 2y kurangi 4 sama dengan 0. Kemudian tuliskan dulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah 3, B-nya adalah min 2, C-nya adalah min 4. Sehingga baru kemudian kita tuliskan rumus ini, yaitu M1 sama dengan min A per B. A-nya adalah 3, maka min 3 per B-nya min 2, maka min 3 per min 2. Min dibagi min adalah positif, maka hasilnya adalah positif 3 per 2. Ini untuk M1-nya. Kemudian untuk garis yang kedua, kita tentukan juga gradiennya, yaitu M2. 2x ditambah 3y dikurangi 9 sama dengan 0. Ini persamaannya. Persamaannya yang ruas kanan sudah sama dengan 0, maka nggak perlu ada yang dipindah lagi. Langsung kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 9. Baru M2 sama dengan min A per B. A-nya adalah 2, maka min 2 per B. B-nya 3, maka min 2 per 3. Kita lihat di sini, M1-nya 3 per 2, M2-nya min 2 per 3. Berbeda ya, nggak sama. Berarti ini jelas bukan saling sejajar. Kemudian, kemungkinan kedua berarti M1 kali M2 harus sama dengan min 1 supaya saling tegak lurus. Apakah benar? Nanti kalau misalkan dua gradien ini, M1 dan M2 ini kita kalikan, apakah sama dengan M1? Kita coba di sini. M1 dikali M2. M1 kali M2, apakah sama dengan min 1 nanti? Kita kerjakan sekarang. M1-nya adalah ini 3 per 2, kita tuliskan di sini. Dikali dengan min 2 per 3, tuliskan di sini. Nah, kemudian kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 dikali min 2 adalah min 6. 2 kali 3 adalah 6. Maka min 6 per 6. Negatif 6 dibagi 6 hasilnya negatif 1. Oh betul, berarti ini ya. M1 kali M2 hasilnya min 1. Sama persis. Maka ini dapat kita simpulkan karena M1 dikali M2 sama dengan min 1 atau negatif 1, maka kedudukan dua garis tersebut adalah saling tegak lurus. Seperti itu. Gampang kan ya? Jadi kalau misalkan dua gradien dikalikan, hasilnya min 1, maka dua garis tersebut kedudukannya adalah saling tegak lurus. Baik, contoh yang ketiga sekarang. Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2x ditambah 3. Yang B, tegak lurus dengan garis min 5y sama dengan min 3x ditambah 6. Sejajar dengan garis 3x dikurangi 2y sama dengan 4. Yang D sejajar dengan garis min 2y dikurangi x sama dengan 3. Ini kita kerjakan dulu soal yang A. Yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2x ditambah 3. Nah ini, garis ini ya, sama caranya seperti contoh soal 1 dan 2. Ini kita pindah semua ini ke ruas kiri ya, supaya nanti sama dengan 0 ruas kanan. Maka hasilnya Y. Ini positif 2x nih. Kalau pindah jadi min 2x. Ini positif 3 nih. Kalau pindah menjadi min 3 sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0 ruas kanan, maka kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya jangan sampai ini ya, salah. A-nya adalah punyanya X, yaitu min 2. B adalah punyanya Y. Di sini nggak ada angka, artinya ini ada angka, ini adalah 1. C-nya adalah min 3. Maka langsung kita gunakan rumus M sama dengan min A per B. Tapi kita gunakan M1 di sini. M1 sama dengan min A per B. Karena apa? Kita cari M1 dulu untuk mencari M2. Karena apa nih? Ini saling tegak lurus ya. Jadi soal ini kita mencari M2 semuanya. Jadi ini untuk garis yang pertama, jadi yang diketahui semua ini adalah garis pertama. Yang ditanyakan di soal ini adalah M2 atau gradien garis yang kedua. Jadi yang diketahui ini juga, ini adalah
persamaan garis yang pertama. Kembali ke sini, M1 sama dengan min A per B. A-nya tadi min 2, maka min dalam kurung min 2. A-nya min 2-nya dikurung. Per B, B-nya 1. Min kali min positif, maka 2 per 1. Hasilnya 2. Nah, sekarang kalau M1 sudah ketemu, baru kemudian kita gunakan hubungan ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kenapa pakai yang ini? Karena di sini jelas keterangannya adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus pakai M1 kali M2 sama dengan min 1. Tuliskan di sini. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya tuliskan di sini sama dengan 2. Tuliskan di bawahnya persis. Kemudian dikali M2-nya tetap karena M2 ini yang kita cari sama dengan min 1. Nah, kemudian tujuan kita kan mencari M2, maka M2 sama dengan min 1. Tulis lagi per. Nah, dibagi berapa? Dibagi 2. Ini pindah ke sini. Jadi pembagi. M2 sama dengan min 1 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah ini. M2 sama dengan min 1 per 2. Jadi, gradien garis yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 3 adalah M sama dengan min 1 per 2. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi yang contoh soal yang B. Sama-sama tegak lurus masih ya. Caranya sama persis. Yang B, tegak lurus dengan garis min 5Y sama dengan min 3X ditambah 6. Maka ini kita tuliskan dulu nih soalnya nih. Tuliskan di sini. Min 5Y sama dengan min 3X ditambah 6. Sama dengan yang cara-cara yang sebelumnya. Kita harus mengenolkan yang ruas kanan. Maka ini kita pindah semua. Min 5Y tetap nggak pindah, tetap di ruas kiri. Ini min jadi positif plus jadi min. Maka min 5Y plus 3X min 6 sama dengan 0. Maka kemudian kita tuliskan di sini A, B, dan C-nya. A-nya adalah punyanya X yaitu 3, B adalah punyanya Y yaitu min 5, C adalah min 6. Maka baru kemudian kita tuliskan di sini M1-nya yaitu min A per B. A-nya adalah 3, maka min 3 per B, B-nya min 5, maka min 3 per min 5. Min dibagi min adalah positif, maka positif 3 per 5, seperti ini. Kemudian, karena ini tegak lurus, kita gunakan hubungan yang ini. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kita tuliskan. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya dari 3 per 5, tuliskan di sini. Min 3 per 5. Dikali M2 sama dengan min 1. Tujuan kita mencari M2. Kemudian M2, tulis lagi di sini. Kemudian sama dengan min 1. Nah, ini sama dengan min 1, M2 sama dengan min 1, tulis lagi, dibagi dengan 3 per 5 yang ini. Nah, 3 per 5, taruh sini. Nah, kemudian untuk menyelesaikan ini, maka caranya adalah seperti ini. M2 sama dengan M1, tulis lagi, M1. Kemudian pembagian, kita rubah jadi perkalian. Nah, seperti ini. Baru kemudian 3 per 5 ini kita balik. Awalnya 3 per 5 menjadi 5 per 3. Efek dari perkalian ini. Efek dari perubahan dari pembagian ke perkalian. Jadi dibalik. Awalnya 3 per 5 menjadi 5 per 3. Kemudian kalian kalikan aja. Min 1 kali 5 ini. Min 1 kali 5 per 3. Hasilnya min 5 per 3. Nah, jadi gradien garis yang tegak lurus dengan garis min 5Y sama dengan min 3X ditambah 6 adalah M2 sama dengan min 5 per 3. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba juga contoh soal yang C. Nah, yang C ini jauh lebih mudah karena keterangannya di sini sejajar dengan garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 4. Kalau sejajar, maka gradien ke-1 itu sama dengan gradien kedua. Tujuan kita mencari gradien kedua atau M2. Jadi kalau M1-nya ketemu, ya itu hasilnya dari M2 karena sama nilainya. Sama kayak tadi, ini tulis dulu ini. 3X dikurangi 2Y sama dengan 4. Kemudian kita nolkan yang ruas kanan, maka 4-nya pindah ke kiri. Ini tulis lagi, 3X dikurangi 2Y, kemudian positif 4 pindah ruas jadi min 4 sama dengan 0. Baru kemudian kalian tuliskan A, B, dan C-nya. A-nya adalah 3, B-nya punyanya Y yaitu min 2, C-nya adalah min 4. Baru kemudian M1, min A per B. Kemudian A-nya adalah 3, maka
min 3 per B, B-nya min 2, maka min 3 per min 2. Hasilnya min bagi min plus, maka ini 3 per 2. Nah, kemudian karena keterangan ini sejajar, maka kalau M1-nya 3 per 2, maka M2-nya juga 3 per 2, karena M1 sama dengan M2 kalau sejajar. Maka karena sejajar, maka M1 sama dengan M2, sehingga M2-nya juga 3 per 2, sama dengan M1 yang ini. Seperti itu. Kalau sejajar, mudah banget seperti ini. Kemudian yang D, sejajar dengan garis min 2Y dikurangi X sama dengan 3. Kita tuliskan, min 2Y dikurangi X sama dengan 3, maka 3-nya kita pindah ruas ke kiri, supaya yang ruas kanan sama dengan 0. Maka ini tetap nggak ada perubahan, tulis lagi, min 2Y kurangi X. Nah, positif 3 pindah ruas jadi min 3 sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan A, B, dan C-nya. A-nya adalah, jangan sampai min 2, keliru. Yaitu A ini punyanya X. Di depannya X ada 1 di sini kalau nggak ada angka, maka min 1. B-nya adalah punyanya Y, yaitu min 2. C-nya adalah min 3. Baru kemudian kita gunakan ini, M1 sama dengan min A per B. Sama kayak gini. Sama dengan A-nya adalah min 1, seperti ini. Min, dalam kurung min 1, maka dikurung seperti ini. Per B, B-nya min 2. Nih, min kali min plus per min 2. Kemudian hasilnya ya ini. Hasilnya adalah min 1 per min 2. Karena sejajar, maka M2-nya sama dengan ini. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2. Sehingga M2 sama dengan 1 per min 2. Seperti itu. Gampang ya? Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan saya tentang hubungan gradien garis dan kedudukan dari dua garis. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.